Menjelang pertandingan ASEAN Cup U19 2024 jadi lawan perdana timnas U19 Indonesia, Indra Syafri masih buta dengan kekuatan Filipina. Kata pelatih Filipina soal lawan timnas U19 Indonesia, "Saya sangat terkejut dengan kerja tim Indonesia. Rahasia seleksi ketat timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, siapa saja yang dipilih oleh Indra Syafri?" Kejutan terbaru, pelatih baru Spanyol ambil alih timnas Malaysia setelah pengunduran diri Kim Pan-gon. Rahasia skuad timnas U19 Indonesia dan Vietnam untuk ASEAN Cup U19 2024, siapa pemain luar negeri yang dipilih? Media Vietnam sebut Cina mulai was-was karena menduga kalau timnas Indonesia bakal panggil amunisi baru dari Belanda. Timnas Indonesia U19 dituntut juara Piala AFF U19 2024 dan main cantik seperti Shin Tae-yong. Indra Syafri, "Saya bukan Tuhan." Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjelang pertandingan ASEAN Cup U19 2024 jadi lawan perdana timnas U19 Indonesia, Indra Syafri masih buta dengan kekuatan Filipina. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, telah mengungkapkan pandangannya menjelang pertandingan pembuka ASEAN Cup U19 2024 melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 17/7/2024. Meskipun timnya di atas kertas diharapkan bisa mengungguli Filipina, Syafri menekankan pentingnya tidak meremehkan lawan, mengingat persaingan yang ketat di grup A. "Saya tidak menganggap remeh lawan kami di grup A. Semua tim peserta bagus dan ada banyak perubahan serta perkembangan dalam pembinaan di setiap negara," ujar Syafri. "Fokus utama kami adalah memperbaiki dan mempersiapkan diri kami sendiri. Kami ingin tampil baik dan meraih kemenangan." Syafri meskipun berharap bisa memenangkan pertandingan, mengakui bahwa sulit untuk menilai secara pasti kekuatan Filipina karena dinamika perubahan dalam tim pada level usia muda setiap tahunnya. "Saya harus jujur, saya sebagai pelatih usia muda lebih memikirkan penyiapan generasi pemain timnas Indonesia daripada mengevaluasi lawan kami," tambahnya. Syafri menyoroti bahwa turnamen seperti ASEAN Cup ini memberikan platform penting bagi pemain untuk berkembang. Dia menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya meraih gelar, tetapi lebih sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. "Kami memandang ASEAN Cup ini sebagai kesempatan untuk mematangkan pemain kami menuju kompetisi yang lebih besar," ungkapnya. Filosofi Syafri tentang pembinaan pemain muda menekankan bahwa meskipun juara bukanlah tujuan utama, gengsi negara tetap harus dijaga. "Saya memahami bahwa proses pembinaan pemain penting untuk masa depan timnas, tetapi di saat yang sama, menghormati persaingan antar negara juga merupakan hal yang tidak boleh dilupakan," tegasnya. Dengan demikian, Syafri dan timnya siap untuk menghadapi tantangan ASEAN Cup U19 dengan sikap waspada dan tekad untuk mengembangkan potensi para pemain Indonesia dalam panggung regional ini. I'll make it look like I'm losing
Kata pelatih Filipina soal lawan timnas U19 Indonesia, saya sangat terkejut dengan kerja tim Indonesia. Pelatih timnas U19 Filipina, Josep Maria Ferrer, memberikan pernyataannya menjelang lawan timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Filipina akan melawan timnas U19 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu (17 Juli 2024). Menjelang laga itu, Josep Maria Ferrer menilai timnas U19 Indonesia adalah tim yang bagus. Ia bahkan mengaku terkejut dengan kinerja tim sebutan Indra Jafari itu. Mereka memiliki pemain yang bagus, kata Josep Maria Ferrer dilansir dari laman PSSI. Saya sangat terkejut dengan kerja bagus tim Indonesia. Apalagi mereka mempersiapkan turnamen ini dengan baik, ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan timnya hanya memiliki waktu 3 bulan untuk persiapan menghadapi ASEAN Cup U19 2024. Untuk turnamen ini kami pikir Indonesia tim kuat, mereka memiliki kesempatan yang baik, ujarnya. Timnas U19 Indonesia versus Filipina pada Rabu (17 Juli 2024) akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, laga sebelumnya ada pertandingan Timor Leste versus Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo ada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Rahasia seleksi ketat timnas U19 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024, siapa saja yang dipilih oleh Indra Syafri? Timnas U19 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan matang untuk mengikuti ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur dari 17 hingga 29 Juli 2024. Mereka akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Filipina pada Rabu (17 Juli 2024) malam di Stadion Gelora Bung Tomo. Indra Syafri, pelatih timnas tersebut, telah memilih 23 pemain untuk turnamen ini setelah melalui serangkaian tahap penyaringan yang ketat. Dia menegaskan bahwa proses seleksi pemain untuk skuad akhir dilakukan secara objektif. Pemilihan akhir 28 pemain yang kami bawa ke Surabaya melalui evaluasi yang sangat mendalam terhadap setiap individu pemain, ujar Indra Syafri dalam konferensi pers menjelang pertandingan grup A ASEAN Cup U19 2024 pada Selasa 16/7/2024. Saya yakin bahwa proses pemilihan yang kami lakukan telah sangat objektif. Indra Syafri juga menjelaskan bahwa selain dari aspek kualitas individu, dia juga mempertimbangkan berbagai parameter lainnya dalam menentukan skuad akhir. Pengamatan langsung di lapangan serta konsultasi dengan para ahli dalam berbagai bidang seperti psikologi dan kebugaran fisik turut menjadi faktor penentu. Mengenai pengecualian Ji Da-bin dari skuad akhir, Indra Syafri menegaskan bahwa keputusannya tidak dipengaruhi oleh reputasi atau nama besar pemain tersebut. Yang terpenting baginya adalah mendapatkan pemain terbaik yang sesuai dengan strategi timnya. Saya tidak memikirkan individu secara spesifik, tegas Indra Syafri. Yang saya cari adalah hasil terbaik dari kualitas individu mereka yang cocok dengan kebutuhan tim kami. Kami tidak memandang sejarah atau nama besar seseorang, tetapi fokus pada apa yang mereka bisa berikan saat ini. Saat ditanya mengenai kekuatan lawan di grup A, Indra Syafri menegaskan bahwa semua tim peserta layak dihormati.
Dia mengakui bahwa setiap negara memiliki program pembinaan yang berkembang dengan pesat sehingga tidak ada yang bisa dianggap remeh. Semua tim di grup A memiliki kualitas yang bagus dengan pembinaan yang terus berkembang di negara masing-masing, ucap Indra Syafri. Kami tidak akan meremehkan siapapun dan kami akan fokus pada persiapan dan permainan kami sendiri. Dengan semangat persiapan yang matang dan fokus yang tinggi, Timnas U19 Indonesia siap untuk menunjukkan performa terbaik mereka dalam ASEAN Cup ini. Dengan harapan bisa meraih hasil positif dan mengembangkan potensi pemain untuk masa depan Timnas Indonesia. Kejutan terbaru, pelatih baru Spanyol ambil alih timnas Malaysia setelah pengunduran diri Kim Pen-gon. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) telah menunjuk pelatih sementara untuk menggantikan Kim Pen-gon yang telah mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala Harimau Malaysia. Menurut laporan dari laman AFC, pelatih sementara yang dipilih adalah Paul Vicente, seorang pelatih asal Spanyol yang akan dibantu oleh Lavarasan. Paul Vicente memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih di tim U-Strip 18 Barcelona, sebuah latar belakang yang menarik dalam pengembangan bakat muda. Keputusan ini diumumkan setelah Kim Pen-gon bertemu dengan manajemen FAM untuk menyampaikan keinginannya untuk memperpendek kontraknya. Meskipun ada upaya untuk membujuknya agar tetap bertahan, manajemen dan komite eksekutif FAM akhirnya menghormati keputusannya untuk mengundurkan diri. Datuk Wira Mohd Yusof Haji Mahadi, Wakil Presiden FAM, mengungkapkan penghargaannya terhadap Kim Pen-gon dan pengabdian serta kontribusinya selama memimpin Malaysia. Kami mencoba untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun pada akhirnya kami setuju untuk melepaskan Kim Pen-gon dengan persetujuan bersama, meskipun kontraknya masih berlaku hingga Desember 2025, ujarnya. Kim Pen-gon dalam pernyataan perpisahannya menyatakan alasan pribadinya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Malaysia setelah memimpin selama 35 pertandingan sejak Februari 2022. Dia mengucapkan terima kasih atas pengalaman yang luar biasa dan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Malaysia selama bertugas. Keputusan ini menandai akhir dari kepemimpinan Kim Pen-gon dan awal dari era baru dengan Paul Vicente sebagai pelatih sementara. FAM berharap kehadiran baru ini akan membawa energi segar dan kesuksesan untuk Harimau Malaysia dalam kompetisi mendatang. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Rahasia skuad timnas U19 Indonesia dan Vietnam untuk ASEAN Cup U19 2024, siapa pemain luar negeri yang dipilih? Timnas U19 Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan daftar skuad mereka untuk ASEAN Cup U19 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19. Setiap tim diizinkan mendaftarkan maksimal 23 pemain sesuai peraturan turnamen. ASEAN Cup U19 2024 dijadwalkan berlangsung di Surabaya dari tanggal 17 hingga 29 Juli mendatang dengan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan Stadion Gelora 10 November menjadi tempat penyelenggaraan.
Timnas U19 Indonesia sebagai tuan rumah dan tergabung dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina telah mengumumkan daftar pemainnya menjelang kompetisi. Dalam skuadnya terdapat 3 pemain yang berasal dari luar negeri, yaitu Wilber Jardim dalam kurung Sao Paulo FC, Marcelinus Amaola dalam kurung UD Logrones, dan Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht. Sementara itu, Timnas U19 Vietnam juga telah merilis skuadnya untuk ASEAN Cup U19 2024. Pelatih Hua Hien Vinh membawa 26 pemain saat pindah dari Hanoi ke Ho Chi Minh City, sehingga ia harus mencoret 3 pemain lagi dari skuadnya. Di antara pemain yang dicoret adalah bek Nguyen Man Hang, gelandang Ho Hu Hang, dan striker Nguyen An Tuan. Keputusan mencoret Ho Hu Hang menarik perhatian karena dia adalah seorang gelandang serang atau winger yang memiliki pengalaman bermain di level internasional. Perbedaan mencolok antara Timnas U19 Indonesia dan Vietnam adalah pendekatan terhadap pemain berpengalaman yang bermain di luar negeri. Indonesia memilih untuk memasukkan pemain-pemain seperti Jardim, Ola, dan Raven yang memiliki pengalaman bermain di klub Eropa, sementara Vietnam memilih untuk mengandalkan skuad penuh dari pemain klub lokal. ASEAN Cup U19 2024 menjanjikan persaingan ketat antara berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, dengan harapan untuk menampilkan bakat-bakat muda yang akan menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Dengan persiapan yang telah matang, kedua timnas ini siap untuk menampilkan performa terbaik mereka di panggung internasional ini. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Media Vietnam sebut Cina mulai was-was karena menduga kalau timnas Indonesia bakal panggil amunisi baru dari Belanda. Media Vietnam melaporkan bahwa timnas Cina tengah mengalami kekhawatiran menjelang pertemuan dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah artikel yang dirilis pada Selasa dalam kurung 16 Juli 2024, media tersebut mengungkapkan bahwa Cina merasa was-was terhadap potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang kini lebih kuat. Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi runner-up di babak sebelumnya, menjadikannya satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil mencapai tahap ini. Mereka akan berkompetisi di grup C bersama tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tantangan yang dihadapi oleh timnas Indonesia untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia tampaknya tidak mudah. Mereka harus bersaing ketat untuk finish sebagai juara grup atau runner-up agar bisa lolos secara otomatis. Namun, media Vietnam Soha mencatat bahwa Cina sedang memperhatikan secara khusus perkembangan timnas Indonesia yang dikabarkan akan menghadirkan beberapa pemain naturalisasi baru yang berkualitas. Soha melaporkan bahwa timnas Indonesia akan menambahkan pemain-pemain naturalisasi berbakat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia yang mungkin membuat Cina merasa khawatir. Demikian laporan yang diterbitkan pada Selasa tersebut. Media Vietnam juga mengabarkan bahwa timnas Indonesia diharapkan segera menambah 3 pemain tambahan yang dipilih oleh Shin Tae-yong, pelatih mereka dari Belanda. Perkembangan ini menunjukkan persiapan serius timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi yang berat di tingkat internasional. Dengan pengumuman akan kehadiran pemain-pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia berupaya untuk memperkuat skuad mereka demi meraih hasil maksimal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with
scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas Indonesia U19 dituntut juara Piala AFF U19 2024 dan main cantik seperti Shin Tae-yong, Indra Syafri, saya bukan Tuhan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan yang bisa memberikan jaminan membawa gelar juara Piala AFF U19 2024. Indra Syafri mendapat tuntutan untuk membawa Timnas Indonesia U19 2024 setelah tim senior yang diasuh Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Indra Syafri memiliki dua pemain keturunan yaitu Wilber Jardim dan Jens Raven yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Bukan hanya itu, Garuda Nusantara juga akan bertindak sebagai tuan rumah yang dipastikan bakal mendapat dukungan besar dari supporter dalam setiap pertandingan. Arkan Kakak dan kawan-kawan juga mendapat grup yang relatif mudah. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Ditanya soal target, Indra menyatakan tidak dapat memberikan jaminan dapat membawa timnya melangkah sejauh mana di Piala AFF U19. Hal yang dia bisa pastikan bahwa timnya akan memberikan penampilan terbaik. Nggak bagus mengiring saya sebagai Tuhan gitu, takabur kita jadinya. Yang paling penting saya sudah bilang tadi kita akan melakukan jadi ada kalau di pertandingan ada taktikal, turnamen juga punya strategi, kata Indra. Dia menyatakan bahwa juara di turnamen kelompok umur bukan sesuatu yang menjadi target utama. Meski dia mengakui bahwa ada gengsi yang harus dijaga. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Nguyen pindah haluan. Pasrah karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada Timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Jika dilihat sekilas mata, langkah Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, Timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau Timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN.
Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Semoga sukses Indonesia. Meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trung Phu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hoang Giap Nguyen. Selamat Indonesia. Kalian akan pergi ke Piala Dunia, pungkas supporter Vietnam Binh Hien. Semoga beruntung Indonesia dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Ternyata pendukung Nguyen masih ada yang berbesar hati hingga mau mendukung timnas kebanggaan kita. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Calvin Verdonk bicara terbuka. Tantangan berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, siapakah lawan terberat? Calvin Verdonk, pemain belakang baru timnas Indonesia, berbicara mengenai peluang tim Garuda dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya yang berkesan terjadi pada 11 Juni 2024 saat timnas Indonesia menghadapi Filipina, di mana mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut 2-0 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pertandingan ini menjadi penentu bagi timnas Indonesia untuk melangkah ke ronde ketiga kualifikasi. Verdonk yang bermain selama 67 menit dalam pertandingan debutnya kini bersiap-siap menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di ronde ketiga. Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya dengan 2 pertandingan perdana. Pertama-tama bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lalu menjamu Australia 5 hari kemudian di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertemuan di ronde ketiga ini akan menjadi momen emosional bagi Verdonk karena ia akan bertemu dengan mantan rekan setimnya dari NEC di Jemegen, Koki Ogawa, yang kini menjadi andalan utama timnas Jepang di bawah pelatihan Hajime Moriyasu. Verdonk mengungkapkan bahwa tantangan di ronde ketiga akan sangat berat bagi timnas Indonesia. Meskipun merasa tim mereka berada dalam grup yang bagus, Verdonk sadar bahwa mereka akan menghadapi lawan-lawan yang sulit di babak selanjutnya. Grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami, ujar Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini optimis namun realistis mengenai peluang timnas Indonesia di ronde ketiga. Ia menyadari pentingnya persiapan maksimal dan kerja keras untuk dapat bersaing dengan lawan-lawan tangguh dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Wow, striker timnas Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung, siap bersaing dengan top scorer Liga 1. Apa rahasianya? Dimas Derajat, penyerang berbakat dari Timnas Indonesia, resmi bergabung dengan Persib Bandung sebagai rekrutan terbaru. Pengumuman ini disampaikan oleh Aditya Hermawan, Interim Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat, yang menyambut kedatangan Dimas dengan hangat pada Minggu dalam kurung 14 Juli 2024. Dimas yang berusia 27 tahun akan memperkuat barisan serang Persib bersama dengan striker asing mereka, David da Silva, yang menjadi top scorer Liga 1 2023/2024 dengan 30 gol. Meskipun Dimas mencetak 6 gol, jauh lebih sedikit dibandingkan David da Silva dalam hal jumlah gol. Nilai pasar Dimas ternyata lebih tinggi menurut Transfermarkt, yaitu sekitar 225.000 euro atau sekitar Rp3, 9 miliar. Sedangkan nilai pasar David da Silva sekitar 200.000 euro atau sekitar Rp3, 5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dimas mungkin kalah dalam jumlah gol, tapi dia lebih unggul dalam nilai pasar. Dimas menerima sambutan hangat dari tim pelatih, staf, dan rekan-rekannya di Persib. Dia menyatakan bahwa dia dalam kondisi fisik yang prima meskipun saat latihan persiapkan dan bahwa siap untuk terlibat sepenuhnya dalam latihan.